Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Keanekaragaman Jenis Primata di Seksi Wilayah 2 Simatau Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu dengan penulis jurnal Kinanto Henry DKK 2018 dan dengan sumber jurnal Keanekaragaman Jenis Primata di Seksi Wilayah 2, Simatau Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Jurnal Hutan Lestari, volume 6 nomor 4, halaman 894 sampai 903. Perkenalkan, nama saya Aldi Alhamda Putra dengan NPM 20541511009 dari jurusan Kehutanan kelas A Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2020. Adapun daftar isi dari PowerPoint saya yaitu ada satu pendahuluan, dua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, dan empat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Primata memiliki manfaat yang besar untuk kelestarian hutan, karena biji buah yang tertelan oleh primata akan ikut membantu penyebaran keanekaragaman hayati dan regenerasi hutan. Kehadiran primata ini juga dapat menjadi indikator kesehatan hutan, populasi yang sehat di dalam wilayah hutan, dan juga kemungkinan besar jenis binatang lain juga masih dalam jumlah yang cukup banyak. Usaha perlindungan satwa yang paling giat adalah primata. Bab 2 metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2, Simatau Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai 2014 dengan objek penelitian yaitu satwa liar primata yang ditemukan pada jalur-jalur pengamatan. Metode penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan jalur dengan panjang 1000 meter, lebar 100 meter sebagai unit contoh. Penentuan jalur penelitian secara sengaja purposive dengan mengikuti alur sungai dimulai dari Sungai Tawang, Sungai Batang, Ketam, Sungai Seputung, Sungai Lebayon, dan Sungai Belitung. Dengan jumlah jalur yang dibuat sebanyak 5 jalur dengan panjang 1000 meter dan lebar 100 meter, 50 meter ke kiri dan 50 meter ke kanan. Serta tiap jalur dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berikut adalah gambar jalur pengamatan. Data dari hasil pengamatan dicatat ke dalam tally sheet yang sudah disiapkan, lalu dimasukkan ke dalam tabel dan dihitung jumlah individu dan kelompok populasi yang terlihat di jalur pengamatan. 1. Indeks dominasi atau Simpson Index. Untuk menentukan dominasi satu jenis satwa yang terpusat dalam komunitas digunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah gambaran rumus indeks dominasi atau Simpson Index. Yang kedua menggunakan indeks keanekaragaman jenis atau Shannon Wiener. Suatu jenis indeks secara keseluruhan dapat ditentukan rumus sebagai berikut. Berikut adalah gambaran rumus indeks keanekaragaman jenis. 3. Indeks kemerataan adalah indeks untuk menentukan tingkat kelimpahan satu jenis dipengaruhi oleh keragaman atau nilai kemerataan dalam pembagian jenis yang merata di antara jenis yang ada dalam suatu komunitas. Indeks kemerataan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah gambaran rumus indeks kemerataan. Yang keempat, indeks kekayaan jenis merupakan nilai atau rasio perbandingan jenis antara jumlah jenis secara keseluruhan terhadap jumlah individu jenis yang dijumpai dengan rumus sebagai berikut. Bab ketiga, hasil dan pembahasan. Jenis-jenis primata. Satu, orangutan dengan nama latin Pongo pygmaeus dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut dengan kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primates, dengan famili Hominidae, dengan famili Ponginae, genus Pongo dengan spesies Pongo pygmaeus. Orangutan Kalimantan dengan nama latin Pongo pygmaeus adalah spesies orangutan asli Pulau Kalimantan.
Orangutan Kalimantan memiliki lama waktu hidup selama 35-40 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran mencapai usia 60 tahun. Yang kedua, bekantan dengan nama latin Nasalis larvatus. Berikut adalah klasifikasi ilmiah bekantan. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Primates, famili Cercopithecidae, dengan famili Colobinae, dengan genus Nasalis, dengan spesies Elapartus W. Bekantan dengan nama latin Nasalis larvatus W merupakan spesies primata, bukan manusia, yang unik dan dikategorikan dimorfisme seksual, yang membedakan ciri baik secara jelas dan merupakan primata yang termasuk subfamili Colobinae, dan primata dominan memakan daun. Yang tiga, monyet ekor panjang. Dengan nama latin Macaca fascicularis, dengan klasifikasi ilmiah dengan kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Primates, dengan famili Cercopithecidae, dengan genus Macaca, spesies Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang hidup berkelompok dengan anggota antara 5 hingga 40-an ekor lebih. Dalam satu kelompok terdapat 2-5 pejantan, dengan jumlah betina 2-5 kali lipatnya. Dengan salah satu monyet jantan sebagai pemimpin kelompok, seekor penjantan biasanya melakukan perkawinan dengan beberapa betina sekaligus. 4. Jumlah spesies dan individu primata pada lokasi penelitian. Pada hutan sekunder, jumlah individu primata yang terlihat dalam pengamatan selama 3 minggu sebanyak 145 ekor, yang terdiri dari 3 spesies. Spesies yang paling banyak teramati adalah monyet ekor panjang sebanyak 83 individu. Berikut adalah tabel jumlah spesies dan individu pada lokasi penelitian dengan jumlah terbanyak, yaitu 145, dengan orangutan 9, bekantan 53, monyet ekor panjang 83. Indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis. Indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis primata pada lokasi penelitian cukup bervariasi. Hal ini disebabkan jumlah individu yang tertangkap pada lokasi penelitian tidaklah sama. Indeks dominasi sebesar 0,4649, indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,8594, dan indeks kelimpahan kemerataan jenis sebesar 0,7821. Spesies yang paling dominan adalah bekantan Nasalis larvatus, yaitu sebesar 0,3347. Demikian juga untuk keanekaragaman jenis dan kelimpahan jenis yang paling tinggi pada primata bekantan Nasalis larvatus. Berikut adalah hasil tabel indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis, Dominance Index of Diversity and Abundance of Species. Berikut adalah hasilnya yang digambarkan pada tabel 2. Dan berikut adalah hasil tabel indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis yang digambarkan pada tabel 2, indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis. Dan tabel 3 yang menggambarkan lokasi pengamatan keanekaragaman jenis dan kelimpahan jenis. Yang keenam, indeks kekayaan dan kesamaan jenis. Hasil perhitungan indeks kekayaan jenis menunjukkan lokasi penelitian memiliki nilai sebesar 2.1.613, sedangkan indeks kesamaan jenis sebesar 0,9253. Berikut hasil tabel indeks kekayaan sesama jenis pada setiap lokasi pengamatan. Berikut adalah yang digambarkan pada tabel 4 dengan nilai jumlah indeks kesamaan jenis (INDS) dengan hasil 0,9253 dan indeks kekayaan jenis 2.1.613. Yang ketujuh, indeks dominasi keanekaragaman dan kelimpahan jenis. Dari hasil penelitian terlihat adanya perbedaan jumlah setiap jenis dan individu yang teramati. Pada masing-masing lokasi pengamatan, perbedaan tersebut dikarenakan oleh setiap lokasi pengamatan memiliki kondisi lingkungan dan jenis vegetasi yang berbeda, di mana perbedaan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan jenis dan jumlah individu primata.
Indeks keanekaragaman jenis digunakan untuk mengetahui keanekaragaman jenis makhluk hidup. Indeks ini menunjukkan besarnya variasi jenis pada suatu tempat, yang dapat dilihat dengan semakin tingginya jumlah jenis menyebabkan nilai indeks keanekaragaman jenis semakin besar. 8. Indeks kekayaan dan kesamaan jenis. Adanya jenis-jenis yang selalu hadir pada masing-masing habitat menggambarkan jenis-jenis ini memiliki pola adaptasi yang baik sehingga selalu ada pada setiap lokasi pengamatan. Pergerakan satwa erat kaitannya dengan sifat individu dan kondisi lingkungan seperti persediaan makanan, fasilitas untuk berkembang, kondisi iklim atau cuaca. Pemasangan dan sumber air, mereka bergerak untuk mencari makan, untuk hidup, dan untuk berkembang biak dengan bebas. Menurut Ali Kodra 1989, jenis yang banyak melakukan pergerakan berarti jenis tersebut dapat menggunakan lebih dari satu tipe habitat, sedangkan jenis-jenis yang bersifat lebih spesialis dalam persyaratan ekologis mempunyai pola adaptasi yang kecil. 1. Sumber makan. Komposisi makanan bagi setiap jenis satwa sangat ditentukan oleh setiap jenis tanaman yang ada di lingkungan hidupnya. Yang kedua, sumber air merupakan komponen yang sangat penting bagi satwa dan merupakan faktor pembatas. Sarang satwa. Sarang adalah sesuatu yang sengaja atau tidak dibangun oleh suatu jenis binatang yang digunakan untuk perkembangan biak atau digunakan untuk tempat istirahat atau tidur. Yang bab keempat, kesimpulan. Jumlah primata yang ditemukan selama penelitian dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebanyak 145 individu dari 3 jenis spesies, dan adapun spesies-spesies tersebut seperti orangutan dengan nama latin bekantan Pygmaeus, bekantan dengan nama latin Nasalis larvatus, dengan monyet ekor panjang dengan nama latin Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang Macaca fascicularis dan bekantan Nasalis larvatus adalah jenis primata yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional dan Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, dan jenis primata tersebut diyakini mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, di mana kedua jenis tersebut dengan jumlah yang banyak dari jenis yang lainnya atau lebih dominan. Orangutan dengan nama latin Pongo Pygmaeus adalah jenis primata yang sudah berkurang karena jenis primata ini sering diburu oleh masyarakat sekitar hutan. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.